Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir subuh berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu bagian amal soleh yang akan dicatat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini buku yang kita akan bahas ya, sedangkan Sabtu bicara buku Islam, ada sebuah buku yang judulnya Ahwalun Nisa fil Jannah ya. Kalau kita terjemahkan itu artinya keadaan para wanita di surga ya. Berita-berita gembira untuk para wanita. Ini ditulis oleh seorang ulama Saudi ya, sekaligus penulis produktif, namanya Sulaiman bin Sholih Al-Kharashi. Beliau beberapa hari yang lalu saya dapat WA, beliau barusan meninggal dunia pada usia 53 tahun. Tapi tulisan-tulisan beliau ini memang banyak berbicara tentang wanita gitu ya. Dan secara khusus banyak mengkanter pandangan-pandangan sekuler ya tentang wanita. Dan banyak sekali ya wanita-wanita muslimah yang datang kepada beliau menanyakan tentang masa depan mereka nanti di akhirat. Ya, jadi ada kegelisahan wanita-wanita itu datang kepada beliau, nanti bagaimana keadaan kami di akhirat? Kalau kami masuk surga nanti keadaannya seperti apa? Ya. Nah, karena itu beliau menulis buku ini. Ya. Ya, Ahwalun Nisa fil Jannati. Ini yang hadir semua laki-laki apa ya? Ada perempuan nggak? Nggak ada ya, jadi aman ya. Ya. Kalau mereka tidak hadir, kita pahami ini dengan baik-baik. Nanti kalau kita pulang kita ceritakan ke mereka. Ya, ini bagian dari memikirkan ya nasib anak-anak perempuan kita, nasib istri kita, nasib wanita-wanita muslimah. Supaya gampang beliau memberikan catatan-catatan per poin-poin ya, supaya materi ini mudah dipahami. Setelah salawat dan taslim beliau berkata bahwa ya, diperbolehkannya seorang wanita itu bertanya tentang nasib dan kenikmatan surga untuk dirinya. Jadi kalau ada wanita yang bertanya nasib saya nanti bagaimana, nikmat apa yang saya dapatkan, itu jangan dilarang. Ya. Karena kalau kita pelajari banyak hadis ya, banyak di antara para sahabat sekaligus sahabiat yang wanita itu pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang nikmat-nikmat surga. Ya.
Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, seorang wanita lansia, ini lansia Pak, sudah jalannya sudah membungkuk, ya, datang capek-capek ke rumah Nabi hanya ingin bertanya, ya Rasul, doakan saya nanti kalau saya meninggal saya masuk surga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di surga itu tidak ada wanita tua seperti kau. Ya. Kemudian Nabi sholat ya untuk keperluan. Wanita itu pulang, tapi gelisah dia balik lagi ke Aisyah. Ya. Singkat cerita, Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasul, setelah engkau ucapkan kalimat itu di hadapan wanita itu, dia sangat gelisah dan sedih, tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin ceritanya sudah capek-capek beribadah, tapi saya tidak diizinkan masuk surga. Ya, kemudian Nabi balik bertanya, betul bahwa di surga itu tidak ada wanita tua. Yang ada adalah wanita muda. Ya. Wa ansha'hunna insya'a. Kami ciptakan kembali mereka dalam pertumbuhan dengan bentuk yang baru. Perhatikan, ada wanita ini datang bertanya kan, dan itu Nabi tidak larang. Jangan nanya-nanya. Ya. Seperti tuduhan kaum orientalis itu, kalau orang Islam ngomongin surga itu dibilang menghayal. Dibilang masuk alam fantasi, masuk alam imajinasi yang tidak jelas. Hingga beliau mengkanter ini semua, bahwa seperti ucapan Nabi SAW, al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, berita tentang surga itu adalah benar, berita tentang neraka itu adalah benar. Ya. Di zaman Nabi pernah ada seorang laki-laki yang bertanya tentang apakah nanti di surga itu bisa cocok tanam. Karena dia seorang petani Pak. Dia gelisah. Dia tinggalin dunia nggak bisa cocok tanam lagi kan. Dia tanya ke Nabi. Kira-kira nanti di surga itu bisa nanam ya? Ya, Nabi kemudian tertawa. Ya, dia tanya, dia itu biasa, lumrah. Ya. Ada seorang peternak onta datang kepada Nabi, ya Rasul, di surga ada onta nggak sih? Kata Nabi ada. Ya. Ada lagi yang datang bertanya kepada Nabi. Ya. Kata laki-laki itu, al-jannatu wa ma bina'uha. Ya Rasul, surga itu bangunannya dari apa ya? Dia mungkin tukang bangunan kali ya. Kata Nabi, lubnatun min dhahabin wa lubnatun min fiddah. Bangunannya itu dari emas dan dari perak. Jadi Nabi melayani. Orang-orang bertanya tentang kenikmatan surga itu, dilayani. Karena itu pelajaran pertama bahwa tidak ada larangan bagi seorang muslim, muslimah untuk menggelisahkan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan surga itu. Ya. Dan Allah sering, bahasa kita itu, mempromosikan surga supaya ada kerinduan. Ya. Bahkan ada sebagian sahabat dulu yang menempatkan rindunya itu dari surga. Merindu dari surga. Ya, supaya dia ada tujuan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang laki-laki yang pernah datang kepada Rasul, ya Rasul, nanti kalau di surga kita bertemu dengan istri kami enggak? Itu dalam hadis yang sahih. Sebagaimana pertanyaan banyak laki-laki hari ini kan, kira-kira ketemu lagi enggak sih? Kata Nabi, nyampe gitu ya. 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 Jangan seperti anekdot teman saya tuh, ya. Ini tidak ada sanadnya nih, Pak.
Ketika ada seorang laki-laki masuk surga, dia dijemput oleh bidadari di depan tuh banyak tuh. Semakin ke dalam, bidadarinya semakin banyak. Masuk lagi ke dalam, pikiran laki-laki ini kayaknya semakin ke dalam ini semakin hebat nih bidadari. Ternyata sampai di pojok, di ujung, ya, ada seorang wanita, ternyata istrinya di dunia. Kata suaminya, ya dia lagi. Ya, ini candaan saja. Tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pertama. Yang kedua, ya, seorang muslim dan muslimah, kata Soleh Al-Akhrashi ini, ya, boleh merindu surga, tapi rindunya itu bukan didasarkan oleh khayalan, tapi didasarkan oleh amal soleh. Kalau ada seorang yang merindu surga kemudian dia menghayal, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah itu, tiba-tiba mau ke Firdaus A'la, itu menghayal namanya. Tapi kalau dia sudah capek ini, itu, kemudian dia merindu, itu wajar. Karena memang surga itu disediakan untuk orang-orang yang capek beramal. Ya. Mana ayatnya? Dalam surat Az-Zukhruf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zukhruf ayat 72. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati urithumuha." Kata Allah, itu surga tuh, itu surga yang diwariskan untuk kalian. Nah, surga itu warisan. Allah berkata, "Bima kuntum ta'malun." Karena sebab amal-amal kalian. Jelas kan? Ya, jadi surga itu disiapkan, diciptakan untuk orang-orang yang sudah beramal, bukan yang menghayal. Karena itu, rindu kepada berita-berita surga itu ya harus dibenarkan dengan amal-amal soleh. Ya. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun, ya. Kemudian disebutkan ada buah-buahan yang bisa dimakan. Itu catatan kedua, ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kenikmatan surga itu tidak khusus untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Jadi tidak boleh kita mengklaim bahwa nikmat surga itu hanya milik laki-laki. Dia juga milik para wanita muslimah, ya. Di mana ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk itu? Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga, dia berkata, "Uiddat lil muttaqin." Al-Imran 133. Surga itu disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Nah, saya kira orang bertakwa itu isinya bukan cuma laki-laki kan? Ada perempuan juga. Nah, berikan kabar gembira ini kepada anak-anak perempuan kita, ya. Nah, ada lagi satu surat An-Nisa ayat 124. Allah berfirman begini, "Wa man ya'mal minas solihat." Siapa yang menghadirkan amal soleh, min dzakarin au untha, laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan. Nah, garis bawahi kata itu Pak, laki-laki dan perempuan. Wa huwa mu'min. Laki-laki dan perempuan itu adalah mukmin. Faulaika yadkhulunal jannata. Mereka itu, perempuan laki-laki itu akan masuk surga. Jadi wanita dan laki-laki, jadi surga itu dan kenikmatannya tidak hanya milik laki-laki tapi juga perempuan. Nah, kalau wanita dengar ini kan enak tuh, oh ya ternyata
Bisa juga ya. Ya. Itu catatan ketiga. Yang keempat, wanita itu, ya, ini saran dari beliau ya, ketika membaca literatur hadis dan Al-Quran, disukai untuk jangan terlalu khawatir dengan nasibnya di surga sampai pada tingkat takut. Cukup dia mengetahui bahwa dia masuk surga dengan banyak kenikmatan. Karena kenapa begini Pak? Wanita itu kan paling banyak gelisahnya. Lihat kalau mau berangkat safar kemana kan, jauh-jauh hari itu udah beli apa, beli itu kan. Itu sebenarnya psikologi dia. Bagaimana nanti di surga itu? Ya, saya masih ketemu anak nggak sih? Saya bisa pakai cincin nggak sih? Bisa sampai detail-detailnya itu nanti dipertanyakan sama dia. Nah, kata para ulama menyarankan tidak usah terlalu begitu. Cukup mengetahui bahwa surga itu tempatnya nikmat. Ya. Jangan kata beliau seperti orang yang masuk ke padang sahara gitu ya. Padang sahara itu terlalu luas, nanti macam-macam keadaannya. Kadang-kadang dia enak, kadang-kadang susah. Di pikiran seorang wanita sebaiknya adalah kenikmatan semuanya. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 48 ya. Nah, ini bagus Pak Andi, cepat merespon ayat ya. Allah berfirman, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Penduduk surga itu tidak akan diterpa oleh yang namanya kelelahan. Ya, la yamassuhum fiha nasab. Ya, kalau sudah masuk surga itu ceritanya nggak ada lagi lelah-lelah gitu. Ini kan yang duduk di ini kayaknya lelah ini Pak ya. Capek sholat subuh ya kan, nyari. Nggak ada lelah, nggak ada cerita lelah. Ya. Dan tidak akan dikeluarkan. Kan khawatir perempuan nanti masuk surga dikeluarin lagi nggak sih? Nah, itu kan biasa. Tapi Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak akan dikeluarkan. Ya. Dan ini yang menarik bahwa kenikmatan surga itu dibangun oleh syahwat, keinginan dan klaim kita. Ya. Jadi kalau di surga itu kadang-kadang ada nikmat yang tidak disebutkan kan? Tapi ayat ini mengcover semuanya. Bahwa kenikmatan surga itu dibangun oleh syahwat, keinginan dan klaim kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Dan di dalam surga itu, ya, apa yang disukai oleh jiwa. Wa talazzul a'yun, dan kelezatan mata. Dalam ayat lain yang ada taddaunnya, saya lupa ayatnya. Ada yang ingat gak? Tashtahi fi wa ma taddaun, gitu kan ya? Saya lupa persisnya. Taddaun itu apa yang kalian dakwakan, apa yang kalian klaim. Nah, jadi itu satu kaidah yang saya kira penting kita catat, bahwa kenikmatan surga itu dibangun oleh keinginan. Ya. Dan yang paling menarik nih ya, kalau penghuni surga itu, ada satu ayat ketika Allah berbicara tentang surga itu, Allah berkata begini, radhiyallahu anhum wa radu. Masuknya mereka itu atas ridho Allah, dan mereka pun sudah ridho. Artinya tidak ada orang masuk surga itu karena salah hitung. Tiba-tiba masuk ke dalam, salah masuk, keluar lagi, nggak ada. Semua masuk atas perhitungan dan Allah sudah ridho. Ya. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pertanyaan penting bagi wanita ya. Di dalam Al-Qur'an itu kata mereka, laki-laki itu disiapkan hurul ain. Bahasa kita itu menerjemahkan hurul ini adalah bidadari, tapi sebenarnya dia adalah hurul ain itu wanita yang punya mata yang hitam ya. Kita menerjemahkan dengan bidadari. Oke lah bidadari ya. Sementara perempuan itu tidak ada ayatnya bahwa mereka disiapkan pasangan. Gitu kan? Iya nggak Pak? Ada jawaban menarik yang sebelumnya saya pernah ketemu ya. Bagaimana cara menjawab itu Pak? Laki-laki punya bidadari, wanita di mana gitu? Ada 4 cara menjawab ini. Ya. Yang pertama ya tentu kaidah umum dulu ya. Bahwa Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia sudah lakukan, sementara kalian ditanya. Nah, itu kaidah. Jadi kalau Allah menyebutkan laki-laki itu punya pasangan bidadari laki-laki, wanita tidak disebutkan, nah, suka-suka Allah kan, nggak usah banyak nanya. Nah, itu kaidah perlu kita pegang juga. Tapi perlu kita berpikir kenapa begitu, harus ada jawabannya. Ya. Nah, kata penulis ini, beliau berkata berdasarkan analisa Quran dan hadis ya. Beliau berkata bahwa pertama tabiat wanita itu adalah pemalu. Tabiat wanita itu adalah pemalu seperti yang dipahami oleh banyak orang. Jadi kalau laki-laki dibuat rindu dengan bidadari, itu dia tidak malu, dia senang-senang aja. Tapi kalau wanita kita sebut-sebut nanti ada bidadar, ada pasangan dari laki-laki, dia suka malu tuh. Sehingga ini menjaga perasaan perempuan. Sebegitu detailnya Allah memahami perempuan itu. Jangan sebut-sebut. Tapi bukan berarti tidak disebut-sebut, nikmatnya tidak ada. Ada. Seperti teks ayat tadi itu, bahwa kenikmatan itu dibangun berdasarkan kemauan. Kalau mereka mau laki-laki, ada. Ngerti nggak cara memahaminya nih Pak? Iya kan? Karena malu itu, maka ayat-ayat itu dijaga. Yang kedua, bahwa kerinduan seorang wanita kepada laki-laki itu berbeda dengan laki-laki kepada perempuan. Mana yang keras, Pak? Biasanya yang vulgar siapa? Laki-laki itu nggak bisa menyembunyikan rindu. Ya, nggak bisa. Ada 2 di muka bumi ini yang susah disembunyikan. Yang pertama, cinta. Kalau orang sedang jatuh cinta itu mau diumpetin kayak gimana kelihatan dari geraknya, dari mukanya, nggak bisa. Dia cinta anak, dia cinta istri, dia cinta orang, dia disembunyikan pasti kelihatan. Ya, yang kedua batuk. Nah, itu ada yang batuk tuh. Bapak menyembunyikan batuk gimana? Ditutup-tutup tetap keluar. Nah, itu hikmah para ulama, ya. Nah, karena kecintaan wanita ini kepada laki-laki tidak sama dengan laki-laki kepada wanita. Kalau kecintaan yang kuat laki-laki itu kepada perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Jadi cinta kepada perempuan itu jangan dianggap sebagai siksa, itu seni. Ada orang bilang kalau ada laki-laki suka ke perempuan itu nafsu. Enggak, itu dia sedang menjalankan seninya. Ya enggak?
Dia sedang berseni, ya. Nah, sementara perempuan itu kerinduan, kecintaan yang paling kuat bukan di laki-laki, tapi di bagian perhiasan. Di bagian perhiasan. Ini kalau udah perempuan nih, kita ngomong laki-laki sama ngomong perhiasan, dia lebih suka diskusi yang mana, Pak? Perhiasan. Iya kan? Makanya kalau perempuan sakit itu jangan bawa ke puskesmas, bawa ke toko emas. Ya. Nah, itu cepat sembuh itu, ya. Nah, itu ceritanya Pak Ustadz itu. Ya. Kadang-kadang ada betulnya juga. Ya. Tapi untuk fitrah yang seperti ini Allah betulkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Ya. Ayat ini didahului oleh ketidakinginan orang-orang jahiliyah punya anak perempuan. Kalau mereka punya anak perempuan itu mereka sedih dan malu. Ya. Wajah mereka itu memerah karena malu. Nah, alhamdulillah ada ayatnya nih. Di atasnya satu, Pak, ayat 17-nya diperlihatkan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala, apabila mereka diberi kabar gembira dengan apa yang Allah buat sebagai perumpamaan. Dalam ayat lain itu untha, perempuan. Apabila mereka diberi kabar dengan kehadiran seorang wanita, zalla wajhuhu muswadda, kamu lihat wajah-wajah mereka menghitam disertai dengan kebencian. Punya anak perempuan, gak suka gitu kan. Kemudian setelah itu Allah berkata begini, awaman yunasya'u fil hilyah, bagaimana mungkin kalian benci kepada wanita itu sementara dia dihidupkan, dibesarkan dengan perhiasan. Perhatikan. Ya, wanita-wanita itu, anak-anak perempuan itu dihidupkan dengan perhiasan. Artinya dari ayat ini kita bisa pahami dulu anak-anak perempuan itu senangnya adalah perhiasan. Anting emas, itu ya. Nah, saya kira ini jawaban menarik dari Syekh Soleh Al-Kharrashi ini. Ya. Nah, kalau laki-laki saya kira juga dibenarkan oleh hadis bahwa mereka lebih suka kepada perempuan. Kata Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Saya tidak pernah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih mudarat. Ya. Fitnah itu adalah kesukaan laki-laki kepada wanita. Nah, ini maksudnya kesukaan yang liar. Tapi kalau masih pakai aturan, saya kira dia jadi seni. Ya. Nah, saya kira itu tadi, Pak, menjadi jawaban kenapa di dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan pasangan itu perempuan, bukan berarti barangnya tidak ada. Ada, tapi untuk sebuah etika menjaga fitrah perempuan. Bahkan ini saya kutip pandangan Syekh Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau berkata, kenapa bagi para laki-laki itu disiapkan zaujat, istri di surga itu? Karena kata beliau, yang namanya suami itu biasanya at-talib war-ragib. Dia yang ingin dan dia yang mencari. Ya. Karena itu Allah mendiamkan pasangan untuk perempuan. Bukan karena tidak ada. Ya. Tapi Allah juga siapkan pasangan-pasangan untuk mereka. Saya kira jelas ya untuk pembahasan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ini yang keenam. Ada 10 catatan, Pak. Ya, saya kira nanti bisa. Wanita itu akan masuk surga, keadaannya di surga kira-kira terdiri dari beberapa hal atau beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah ada seorang wanita yang meninggal, ada seorang perempuan yang meninggal sebelum dia menikah. Ada nggak yang seperti ini, Pak? Ada perempuan nih, gadis. Dia menikah, dia meninggal, tapi belum sempat menikah. Kata Al-Quran, perempuan yang seperti ini nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempurnakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laki-laki dunia yang Allah pilih di akhirat tentunya. Mana hadisnya? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma fil jannati a'zab. Tidak ada yang namanya di surga itu orang yang membujang. Senang gak nih, Pak? Senang. Ya, tidak ada di surga itu orang yang tidak punya pasangan. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin menafsirkan hadis ini, kalau seorang wanita, gadis, dia meninggal belum menikah, ya, dia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dia senangi di akhirat nanti. Entah itu dari penghuni surga atau laki-laki dunia yang sudah diubah bentuknya. Yang kedua, ada perempuan yang mati setelah dia ditalak oleh suaminya, ditakdirkan bercerai, tapi belum menikah lagi. Ada nggak yang begini, Pak? Ada nih perempuan nih menikah, terus dia cerai sama suaminya. Nah, di situ dia meninggal, tapi belum sempat menikah. Wanita yang kedua ini sama dengan yang pertama. Bagaimana yang pertama? Udah lupa, Pak. Baru dijelasin tadi kan. Sama kondisinya dengan yang pertama. Yang ketiga, ada perempuan yang sudah menikah, ya, tapi suaminya tidak ikut bersama dia ke surga. Ada perempuan nih, sudah menikah tapi dia berbeda dengan suaminya. Saya kira banyak, Pak. Dalam sejarah kita kenal ada misalnya Asia kan. Dia menikah tuh sama-sama, tapi Firaun kemana, Asia kemana? Ya enggak? Istrinya Lut, ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini maaf saya baca karena berbahasa Arab. Yang keempat adalah dia meninggal setelah dia menikah. Ada perempuan nih, ya, dia meninggal, tapi setelah dia menikah dengan, artinya suaminya masih ada. Ya. Nah, untuk yang seperti ini, sebentar. Yang ketiga. Boleh jadi dia akan masuk bersama suaminya. Boleh jadi juga tidak. Tergantung suaminya kan. Yang berikutnya adalah an yamuta zaujuha wa tabqa ba'dahu fala zauja hatta tamut. Ada orang yang menikah, perempuan menikah, suaminya meninggal, kemudian dia hidup sendiri sampai tidak menikah-menikah. Dia mau dengan seorang diri. Mau dengan seorang diri.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada seorang suami atau seorang istri, dia menikah beberapa kali. Iya nggak, Pak? Seorang istri ini punya suami banyak. Kira-kira yang masuk surga, ya, menurut pembacaan hadis ya, itu dengan siapa dia masuk surga? Kata para ulama, dia akan masuk surga dengan suami terakhirnya. Ya, dengan suami terakhirnya. Mana penjelasan sejarahnya? Ya. Itulah yang menjadi sebab kenapa para istri Nabi itu dilarang lagi untuk menikah. Karena mereka nanti akan bersama suami terakhirnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalil bisa dipakai bahwa seorang wanita itu akan bersama suami terakhirnya. Walaupun nanti ada penghisapan lain dengan suami pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, ada doa begini. Ini kata sedikit lagi waktunya, boleh ya Pak ya? Ini kalau baca doa jenazah kan ada doa begini yang Bapak kalau selidiki doa ini. Iya. Wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, jenazah ini sudah meninggal. Berikan dia ganti suami atau istri yang lebih baik dari apa yang dia sudah tinggalkan. Pernah nggak baca doa itu? Kadang-kadang orang tidak tega, ya dikasih suami lagi dong, saya gimana gitu kan? Ya. Para ulama menjelaskan hadis ini adalah pertama betul-betul diganti. Ya. Diganti itu boleh jadi suaminya yang dulu di dunia itu diganti bentuknya semua. Tidak ada lagi yang tua. Jadi kalau punya ini ya formatnya diubah jadi muda, ketemu lagi, diganti. Yang kedua diganti itu bukan bentuknya tapi akhlaknya, sifatnya, kasih sayangnya. Artinya kalau di dunia dulu dia nggak istri suami ini nggak pernah dapat kasih sayang, suaminya itu diganti akhlaknya dengan akhlak yang bisa jauh menyayangi istrinya. Nah, itu tafsir dari wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi. Berikan ganti untuk jenazah ini seorang pasangan yang lebih baik dari pasangan yang dia sudah tinggalkan. Nah, jadi nggak usah takut berdoa begitu, Pak. Kadang-kadang orang takut ganti betul nanti gimana kan? Nah, ini pembahasan terakhir ya. Banyak riwayat di dalam hadis itu, bahkan para ulama itu menyebutnya bertabrakan ya, antara bahwa penghuni surga itu didominasi oleh perempuan. Tapi dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga, Nabi berkata, inna aqalla sakinil jannati nisa. Penghuni yang paling sedikit di surga itu adalah wanita. Nah, bertabrakan nggak Pak? Ya nggak sih? Dalam riwayat lain penghuni paling banyak itu wanita, tapi dalam riwayat lain itu disebut sebagai penghuni yang paling sedikit. Bagaimana menjawabnya ini? Ya. Yang pertama, bahwa kalau wanita itu disebut sebagai penghuni terbesar surga, karena memang logikanya penduduk dunia itu didominasi oleh perempuan. Ya nggak Pak? Pernah nggak menghitung jumlah penduduk dunia? Hari ini sudah 7 miliar. Berapa persen wanitanya Pak dari dulu? Itu lebih banyak perempuan. Itu kata Qadhi al-Iyad, an-nisa'u aktsaru wali Adam. Perempuan itu paling banyak dari keturunan Adam. Sehingga pantas kalau nanti ada hubungannya ke surga atau ke neraka. Ya.
Nah, itu satu. Yang kedua, kalau wanita surga itu disebut banyak di surga atau di neraka, itu karena belum ada penghisapan, karena nanti ada yang dikeluarin, Pak. Ya kan, seperti mana akidah Ahlus Sunnah kan, dicuci-cuci dulu di neraka baru dimasukkan lagi ke surga. Nah, jumlahnya itu terlihat banyak ketika belum dikeluarkan. Ya. Setelah mereka mendapat syafaat, baru terlihat kurang. Itu pandangan ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ya ketika menjelaskan hadis ini. Yang jelas yang terakhir ya, saya kira sebagaimana pesan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengharapkan kepada semua wanita itu untuk punya cita-cita besar yang namanya surga. Ya. Yang namanya surga, karena yang paling banyak menjadi objek godaan itu kan wanita. Ya. Ketika menjelaskan ayat waddu law takfuruna kama kafaru, mereka orang-orang kufur itu menarik-narik wanita supaya mereka kufur sebagaimana mereka kufur. Ya. Itu objeknya adalah wanita. Itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk menjauhkan wanita dengan surga. Kata Imam Ibnul Qayyim, perhatikan pesan ini baik-baik. Ya. Nah, ini sedikit penjelasan dari buku Ahwalu An-Nisa fil Jannati, keadaan wanita di dalam surga. Saya kira tadi ada penjelasannya, juga ada berita-berita gembiranya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dari atau kepada teman yang ada di online, bisa mungkin dari kami. Iya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran ya, posisinya saya lupa, tapi lafaznya begini, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga dan pasangan-pasangan hidup kalian. Kalian sedang diberi kabar gembira. Nah, saya kira sangat jelas ya bahwa masuk surga itu tidak sendiri, tapi dengan berkeluarga, bahkan berkelompok. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan digiring masuk surga secara berkelompok-kelompok. Ada satu keterangan para ulama yang saya pernah baca ya. Kadang-kadang di keluarga itu Pak, penting di antara keluarga itu tidak semuanya rusak. Dari kakek, bapak, anak, cucu itu tidak boleh semuanya rusak. Karena standar yang paling diambil di situ adalah mana di antara silsilah keluarga itu yang paling takwa, yang paling soleh.
Sebab itu nanti akan menarik keturunannya kepada tingkat yang paling tinggi. Bayangkan kalau di keluarga itu semuanya rusak kayak Firaun. Makanya keluarga itu salah satu orang yang bisa memberi syafaat. Kalau ada anaknya yang hafidz Quran, orang yang soleh, itu bisa menarik. Tapi kalau sudah tidak ada, siapa yang kita harapkan? Tetangga juga sering bermasalah kan? Nah karena itu saya lupa ayatnya dalam surat At-Tur ya, bahwa uh, kakek-kakek mereka itu akan menarik mereka ke tingkat yang paling tinggi. Ya. Dan itu pentingnya kita punya keluarga yang baik-baik. Nah dari sini kita bisa memahami bahwa kadang-kadang kesolehan itu tidak bisa dinikmati sendiri. Ajak anak, ya ingatkan istri sebelum datang sini, bangunkan sholat, apa semua. Karena nanti ada pertanggungjawaban kolektif, ada kenikmatan kolektif yang juga harus di, dinikmati. Itu. Pak Ustadz, tadi kan disebutkan bahwa kakak-kakak kita bisa menarik kita ke surga gitu. Yang dimaksud kan surga juga ada tingkatan-tingkatannya. Apakah kalau semisal kita masuk surga di tingkatan paling rendah, itu bisa naik ke tingkatan yang atas karena ditarik oleh kakak kita itu, atau bagaimana Pak Ustadz? Gimana? Ke sini Pak, diulang lagi Pak, enggak jelas. Jadi apakah status anak itu bisa naik ke level faktor ini? Ya saya kira penjelasannya tadi cukup ya, bahwa eh, kakek atau bahkan anak itu akan menarik semua keluarga-keluarga. Bagaimana menariknya ke tingkatan surga yang paling mana, wallahu alam hakikatnya. Tapi yang jelas kita ingin diingatkan bahwa dalam satu keluarga itu harus ada yang baik, harus ada yang soleh, harus ada yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberi syafaat kepada teman-temannya atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang lain. Bagaimana tingkatan surganya itu mau ke Firdaus maksimal, Allahu a'lam bisawab.